cara mensucikannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, video sebelumnya saya menjelaskan tentang najis, tentang bagian-bagian najis. Nah, di sini kita lanjutkan daripada najis tersebut. Langsung kita artikan dulu secara ifrodat. Al-mughalladatu, yang pertama, yang kemarin ada najis mughalladah. Cara mensucikannya, tathuru, najis mughalladah bisa suci dengan cara bisapi gosalatin, dengan cara dibasuh atau dicuci 7 kali. Dan ba'da ijalati ainiha, itu juga setelah menghilangkan dat najis tersebut. Ihdahunna, dan sebagian dari 7 cucian itu, 7 basuhan tersebut, diturobin, salah satunya harus ada tanah. Kita jelaskan nanti. Wal mukhaffafatu, yang kedua, kemarin ada najis mukhaffafah. Bagaimana cara mensucikannya? Tathuru, najis mukhaffafah bisa menjadi suci asalkan birasyil ma'i alaiha. Ini kan yang gampang, yaitu dengan cara menyipratkan, dengan cara menyipratkan air tersebut ke najis mukhaffafah ma'al golabati, serta dilindih, nanti akan dijelaskan. Wa ijalatu ainiha, dan setelah menghilangkan datnya itu najis mukhaffafah. Wa mutawassitatu, yang ketiga, yaitu najis mutawassithah. Adapun cara mensucikannya, nah, najis mutawassithah terbagi menjadi 2 bagian. Terbagi menjadi 2 bagian. Tanqasimu ila qismaini, dibagi menjadi 2 bagian. Ainiyatun, yang pertama ada najis mutawassithah yang ainiyah, wa hukmiyah, dan yang kedua najis mutawassithah yang hukmiyah. Dijelaskan al-ainiyatu, yang dikatakan najis mutawassithah yang ainiyah, yaitu allati laha, yang di dalam najis ainiyah tersebut itu di sini ada launun, ada rupanya, warihun, dan ada baunya, watokmun, dan juga ada rasanya. Pala Buddha, maka cara membersihnya itu tidak boleh tidak, harus min ijalati, harus menghilangkan launuha, yaitu rupanya, warihuha, dan warihiha, dan baunya, watokmuha, dan rasanya. Yang kedua dari najis mutawassithah itu ada najis mutawassithah yang hukmiyah. Najis mutawassithah yang hukmiyah adalah allati la launun, yang tidak ada rupanya, yang tidak ada baunya, dan yang tidak ada rasanya. Laha, untuk mensucikan itu najis mutawassithah yang hukmiyah, yakfika, maka cukup dengan jariyul ma'i, cukup dengan mengocorkan air alaiha kepada itu najis mutawassithah yang hukmiyah. Mari kita sedikit jelaskan. Jadi kemarin kita menjelaskan tentang bagian daripada najis. Kita sholat harus bersih, harus suci daripada najis.
Nah, setelah harus kita tahu harus suci daripada najis, lalu kita jelaskan tentang najis tersebut. Kemarin di situ ada pembagian najis. Nah, setelah kita tahu pembagian daripada najis, lalu kita menjelaskan bagaimana cara mensucikan atau membersihkan najis-najis tersebut. Nah, di sini kita akan jelaskan. Yang pertama, kata kemarin ada najis. Yang pertama najis mugolado, najis anjing, najis babi, cuman ada dalam dua hewan tersebut, itu najis mugolado. Nah, kalau kita, badan kita atau pakaian kita atau tempat ibadah kita terkena dengan najis mugolado tersebut, terkena anjing, terkena babi, misalnya kena misalnya pakaian kita ini, salah satu contoh, misalnya ada anjing lewat, anjing tersebut itu dalam keadaan misalnya basah. Nah, ada, harus kita garis bawahi, kecuali kenanya itu tidak ada sebagian yang basah, jadi kering sama kering, cuman gesek doang, kering sama kering, maka itu tidak menjadi nempel itu najis mugoladonya. Tapi salah satunya misalnya ada yang basah, maka misalnya kalau kena pakaian kita atau anggota badan kita itu menjadi najis. Atau air liurnya itu kan basah, misalnya jilat pakaian kita atau badan kita, itu terkena najis mugolado. Atau misalnya bagaimana tidak basah sebagian, tapi ada bulunya, misalnya kelihatan bulunya di pakaian kita atau badan kita, itu juga menjadi najis. Harus nanti ada caranya, cara membersihkannya atau mensucikannya. Nah, cara mensucikan najis mugolado bisai gosalatin, yaitu dengan 7 kali basuh, dengan 7 kali cuci. Jadi ada misalnya contoh di sini kena najis mugolado, kena contohnya anjing misalnya, ketempelan anjing misalnya. Nah, di sini cara mensucikannya tidak cukup dengan hilang hilang warnanya atau baunya, tidak cukup seperti itu. Tapi cara mensucikannya harus dengan 7 kali basuhan. Sudah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, harus dengan 7 kali basuhan. Dan idahuna biturubin, karena ini najisnya berat, dan salah satu yang 7 kali itu harus ada tanahnya, harus ada dengan tanah. Jadi mau di awal, di tengah, di akhir harus dicampur dengan tanah, harus ada. Misalnya kan ada 7 kali basuhan, misalnya yang ke-6 dengan air, yang 1 dengan basuhan tanah, digosok dulu dengan tanah. Nah, yang ke-6 itu dengan air. Jadi 7 kali itu sebagian atau salah satunya harus dengan tanah, baru najis mugolado tersebut menjadi suci. Itu najis mugolado. Makanya bagi teman-teman yang misalnya ada anjing atau babi ya, harus hati-hati, jangan sampai kena anggota badan kita. Dan kalau terlanjur kena dengan anggota badan kita atau tempat kita, maka cara mensucikannya harus seperti itu. Dan bagaimana emang misalnya orang Islam tidak boleh memelihara anjing atau babi, ya boleh-boleh saja, tetapi harus jaga peliharaan tersebut dari gangguan ke tetangga misalnya. Jangan sampai dilepas gitu, nanti kena tempatnya atau badannya atau pakaiannya, atau kena tempat kita. Jadi harus dipelihara dengan baik ya. Karena kan misalnya anjing ada manfaatnya juga. Kalau misalnya mau ya gak apa-apa, tapi sebaiknya jangan ya kalau orang Islam. Ini bukan berarti melarang, yang sebaiknya, alangkah baiknya tidak perlu gitu. Jadi najis mugolado sudah kita bahas. Yang kedua, najis mukhafafah.
andaikan di zaman sekarang kita ini misalnya ada gitu, masih ada najis mukhafafah, yaitu najis anak laki-laki yang usianya belum mencapai 2 tahun dan belum memakan apa-apa selain air susu ibunya. Nah, kencingnya itu najis mukhafafah. Misalnya kalau ada, memang jarang ya. Memang kalau misalnya ada najis mukhafafah, dan cara mensucikannya adalah dengan mukhafafah, yaitu dengan birasyil ma'i 'alaiha, dengan menyipratkan air tersebut ke, misalnya ambil contoh kita ini, saya misalnya kena air kencing anak laki-laki itu, misalnya kena air kencing atau najis mukhafafah tersebut di sini, maka caranya kita ambil air lalu kita cipratkan ke sini, lalu di sini dijelaskan ma'al golabati, yaitu serta dilindih seperti ini, maka itu menjadi suci. Dan di sini juga wa izalatu ainiha, itu juga setelah menghilangkan najis mukhafafah tersebut, setelah menghilangkan contohnya di sini kena kena najis mukhafafah atau air kencing anak laki-laki tersebut, maka hilangkan dulu kencing tersebut, maka dicipratkan dengan air lalu dilindih, maka itu sudah menjadi suci. Ini najis mukhafafah, najis yang paling ringan. Yang selanjutnya ada najis mutawasitoh. Najis mutawasitoh terbagi menjadi 2 bagian, yaitu yang pertama najis ainiyah, yang kedua najis hukmiyah. Najis ainiyah itu adalah najis mutawasitoh yang ada rupanya, contohnya ya ada tai ayam misalnya, ada tainya itu ada gitu, kotorannya itu ada, terus ada baunya ada gitu. Terus yang ketiga rasanya juga ada, kalau mau misalnya ya dicicipi ya boleh misalnya. Jadi ada rupa, ada rupa, ada bau, ada juga rasa. Jadi semuanya ada. Itu najis mutawasitoh yang ainnya. Nah, cara mensucikannya itu tidak boleh tidak, kalau tidak boleh tidak, yaitu harus menghilangkan semuanya. Harus menghilangkan datnya atau rupanya, harus menghilangkan baunya, harus menghilangkan rasanya. Kalau memang semuanya sudah hilang, maka misalnya contoh dihilangkan datnya semuanya, nggak ada bentuknya, cuman ada bekasnya. Nah, setelah itu kita basuh dengan air pakai sabun sampai nanti dibasuh lagi, dikeringkan. Nanti kalau sudah ada nggak ada baunya, nggak ada rasanya, sudah yakin misalnya nggak usah dicicipi, udah yakin udah nggak ada bau, nggak ada rasanya. Kalau misalnya dicicipi nggak ada rasanya, udah nggak ada datanya, maka najis mutawasitoh yang ainiyah tersebut, maka itu menjadi suci. Dan yang kedua yaitu najis mutawasitoh yang hukmiyah, yaitu ini balikan yang tadi, tidak ada rasa, ini kebalikannya. Sudah jadi najis mutawasitoh itu yang hukmiyah, sudah tidak ada rupanya, misalnya sudah nggak ada tai ayamnya misalnya, tapi misalnya tadi bekasnya di sini, terus sudah tidak ada rasanya atau baunya sudah tidak ada, maka yang fika jaridul ma'i, maka cukup dengan membasuh dengan, kalau masalah bahasa Sunda, dengan mengucurkan air gitu, mencucurkan maksudnya ya, pokoknya dengan membasuh air sudah cukup. Seperti itu najis mutawasitoh yang hukmiyah. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Kalau ada masukan atau kritik atau pokoknya mau komen, boleh komen di bawah video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.